Mario adalah seorang turis bule, yang belum sepenuhnya percaya dan masih sedikit ragu, dengan cerita tentang keramahan dan kebaikan hati warga Indonesia, meskipun sebenarnya ia sendiri sudah beberapa kali merasakan langsung, bagaimana keramahan dan kebaikan warga Indonesia. Kali ini, ia ingin menguji kebaikan warga Indonesia sekali lagi secara langsung. Ia pun lantas melakukan sebuah eksperimen sosial, dengan berpura-pura tersesat dan ketinggalan dompet. Selanjutnya, ia akan meminta bantuan kepada warga lokal, agar memberinya sedikit uang untuk pulang ke hotel tempatnya menginap. Singkat cerita, Mario pun mulai berjalan di sebuah sudut kota, sambil berpura-pura kebingungan. Di tengah sudut kota, saat ia sedang berjalan, ia mendapati ada seorang kakek tua tukang beca, yang sedang duduk terpaku di atas becanya. Kemudian ia pun menghampiri si kakek tua tukang beca itu. Dengan wajah memelas dan bahasa Indonesia yang terbata-bata, ia berkata kepada si kakek tua itu, jika ia tengah kebingungan karena tersesat, dan dompetnya tertinggal di hotel tempatnya menginap. Ia pun kemudian meminta tolong kepada si kakek, agar si kakek bisa memberikan sedikit uang kepadanya, untuk ongkos pulang ke penginapannya. Namun, mendengar hal itu, si kakek tua tersebut malah tersenyum, dan menggelengkan kepala dengan pelan, lalu berkata bahwa ia tidak punya uang, karena sejak pagi belum mendapat satu pun penumpang. Mario mengira, jika eksperimennya itu akan gagal. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, kakek tua itu, justru menawarkan diri, untuk mengantarkan Mario ke hotel tempatnya menginap secara gratis. Tanpa ragu, si kakek itu pun meminta Mario untuk naik ke becanya, dan mulai mengayuh becanya dengan penuh semangat, meskipun tubuhnya terlihat sudah renta. Di sepanjang perjalanan, Mario tak banyak berkata, ia hanya terdiam, hatinya merasa takjub dan tersentuh dengan ketulusan yang baru saja ia saksikan, dan kini ia tengah rasakan. Singkat cerita, sesampainya di depan hotel tempat Mario menginap, ia langsung turun dari beca si kakek, lalu ia berkata kepada si kakek, agar si kakek menunggunya sebentar, karena ia akan pergi ke kamarnya, untuk mengambil uang sebagai ongkos becanya. Namun, si kakek penarik beca ini berucap, bahwa sesuai dengan omongannya yang sempat ia ucapkan sebelumnya, ia tidak meminta bayaran untuk ongkos becanya itu, ia sengaja menggratiskan ongkos becanya kepada Mario, sebagai bentuk saling tolong-menolong antar sesama manusia, dan ia benar-benar tulus membantu Mario, yang saat itu sedang mengalami kesusahan. Mendengar hal itu, hati Mario semakin takjub dan tersentuh dengan ketulusan serta kebaikan si kakek penarik beca tersebut. Ia masih sempat menolong orang lain yang sedang kesusahan, meski dirinya sendiri pun, bisa dibilang, saat itu, kondisinya terbilang memprihatinkan. Namun, Mario memaksa si kakek untuk tetap menunggunya sejenak, menunggu ia pergi ke kamarnya untuk mengambil uang. Si kakek tua penarik beca ini pun, akhirnya mau juga untuk menunggu Mario. Sesaat kemudian, Mario datang kembali ke hadapan si kakek, lantas ia pun menyerahkan uang 20 juta rupiah kepada si kakek, sambil berkata, bahwa ia sebenarnya sedang melakukan sebuah eksperimen sosial, untuk menguji seberapa ramah dan baiknya orang Indonesia, dan kakek tua ini telah membuktikan, bahwa keramahan juga kebaikan warga Indonesia itu, memang nyata dan terbukti benar adanya. Sang kakek penarik beca itu pun nampak terkejut, tangannya gemetar, saat ia menerima uang yang diberikan oleh Mario. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar tak bisa berucap apa-apa lagi, tetapi Mario hanya tersenyum sambil memeluknya. Tanpa terasa, air mata si kakek tua penarik beca ini pun menetes membasahi pipinya yang keriput. Ia pun menangis haru di pelukan Mario, sambil berucap terima kasih kepadanya. Kemudian, tanpa berkata-kata lagi, Mario pun berbalik masuk ke hotelnya, meninggalkan kakek itu sendiri yang masih terpaku di depan becanya, merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia duga sebelumnya.